Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys, welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan congrats ya buat teman-teman yang kemarin ikut video analisa di hari Selasa. Kita kemarin taking profit ya. Waktu saya bikin video, saya live, tapi ya itu rekaman jatuhnya ya, jadi nggak live juga, jadi masih ada jeda, tapi kita profit ya di setup yang saya bikin pada saat kita bikin video ya. Oke, langsung aja ke time frame di daily. Di time frame daily kemarin muncul Marubozu ya, bullish Marubozu ini jadi 3 hari berturut-turut ya. Yang hari Jumat itu waktu NFP ini muncul doji, kemudian di Seninnya muncul gap, harga melonjak naik seperti apa yang kita sudah prediksikan, hampir 500 pip. Kemudian kemarin itu juga bergerak 390 pips ya. Oke, jadi kemarin buy-nya dapat saya di sinyal, ada 2 kali posting untuk profitnya, kena stop loss 1 kali, kemudian saya trading mandiri sendiri di udah malam, tapi itu dapat sekitar 50 pips. Memang scalping sih. Jadi setup before-nya ya, saya bikin di hari Senin malam, kemudian dijemput jam 3 pagi, kemudian taking profit ya kemarin sore jam 6 ya, dapat 182 pips. Kemudian semalam dapat saya bikin setup setengah 11, kemudian close di jam 11 malam, dapat ya ini entry-nya bagus banget ya, taking profitnya juga oke, dapat 68 pips ya. Thank you. Nah, nanti akan saya bedah bagaimana saya dapat menemukan, seperti biasa ya, kita akan cari bagaimana cara menemukan setup itu ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorshipnya juga kita taruh di deskripsi. Untuk channel gratisnya juga ada di deskripsi ya. Tapi untuk gabung di grup diskusi yang free-nya, teman-teman harus chat ke admin dulu ya, biar kita verifikasi. Jadi kita pastikan bahwasanya yang masuk ke grup diskusi free-nya itu memang benar-benar orang yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan orang yang menyaruh atau menyamar atau ada niat yang kurang baik ya. Oke, di daily-nya itu sudah terlihat bahwasanya ini bullish ya, sudah keluar impulsif dari area konsolidasi selama hampir 10 hari ya, 9 harian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keluar. Kemarin sudah impulsif, yang tadinya hanya sweep sekarang sudah impulsif, terlihat impulsif ya. Jadi area yang akan dituju ini ya, ini sebagai area buy side liquidity, ini di 2721, bahkan mungkin akan sampai di area sini ya. Di ini juga order block di daily-nya di 2730, tapi di time frame yang lebih kecil ini saya anggap sebuah liquidity. Jadi satu-satunya area untuk saat ini, misalkan kita mau cari konfirmasi sell ya di sini ya, di zona ekstrim di all time high-nya ya di 2790 sampai 2772, itu kita akan cari konfirmasi sell. Cuman gini, nanti malam kan berhubung ada ada news ya, di Forex Factory kita akan lihat, kita coba analisa bagaimana fundamental atau newsnya di Forex Factory ya. Jadi akan kita dapatkan gambaran arah harga nanti seperti apa. Kemungkinan memang kalau kita cari sell bisa, tapi ya itu sifatnya koreksi ya. Jadi untuk menu utama memang kita bullish ya, itu kita bullish. Oke, di daily-nya seperti itu. Jadi harga yang akan dikejar itu tadi saya sudah jelasin di 2721, itu akan menjadi area buy side liquidity. Kemudian yang kedua ini di 2730, apakah harganya mampu akan sampai sana ya, kita lihat ya. Karena kalau nggak salah, coba kita cek deh di DXY, kalau nggak salah itu untuk DXY nya itu newsnya good news ya, tapi saya DXY malah ngesel. Oke,
Jadi ini saya saya baru tahu ternyata DXY bisa kita pairingnya, bisa kita trading kan. Jadi saya sell di indeks dolar. Nah, sebenarnya secara teknikal harga itu akan ke bawah ya. Tapi newsnya, karena ini kita lihat sebuah struktur ya, ada struktur market structure-nya. Yang pertama ada setup head and shoulders, kemudian sudah ada change of character, kemudian dia bikin break of structure. Makanya saya ngeselnya di area sini ya. Itu menjadi area optimum trade entry atau justru di area premiumnya. Jadi area yang dituju itu untuk DXY itu di 105.424 itu untuk target profit saya ya, sell di dolar. Kemudian kita coba cek di news dulu ya, sebentar. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Nanti malam jam 8.30 atau 9 jam setengah 8 jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat akan ada 3 rilis data. Yang pertama Core CPI ya. Ini previewnya 0,3, forecastnya 0,3. Ini lebih ke good news. Kemudian ada CPI month of month, previous 0,2, forecastnya 0,3%. Manakala ini ternyata actualnya lebih besar daripada forecast atau sama lah paling enggak, itu akan menjadi good news untuk indeks dolar. Kemudian untuk yang ketiga itu ada CPI year on year, juga sama, previousnya 2,6%, forecastnya 2,7%. Ini juga misalkan actualnya lebih besar, maka ini akan membawa dampak positif atau penguatan terhadap indeks dolar. Tapi ini sekali lagi sifatnya temporary ya, atau sementara. Untuk market structure kita udah jelas bahwasanya harga ini akan mengalami penurunan. Tapi ya kita mesti ingat, bisa jadi penurunannya kemarin itu hanya sebuah ABC correction ya. Jadi mungkin ya nanti malam kalau misalkan nggak sampai target ya sebelum rilis data ya saya paling taking profit manual aja. Nah, di hari ini seperti itu ya. Jadi ada prediksi atau forecastnya untuk hari ini good untuk indeks dolar. Maka dari itu kita akan coba proyeksikan apakah ada kesempatan momentum untuk sell juga. Jadi, tapi menu utama untuk gold ya kita masih cari buy, follow trendnya. Tapi kalau misalkan kita mau counter trend ya kita benar-benar harus cari konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil. Misalkan kita mau sell. Ya, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Di daily-nya seperti itu di 4 jam coba kita cek. Nah, di 4 jam terlihat jelas sudah keluar dari area sideways-nya ya. Nah, ini sekarang lagi mendekati area ini. Kemarin saya kena stop loss di sini ya. Jadi drop by drop ini nggak cukup kuat ya. Sebenarnya ini juga lemah. Jadi ya nggak apa-apa. Ini kan stop loss kita sudah ukur. Ini sebenarnya juga sudah memasuki zona sell kita sih. Ya, tapi ya belum ada konfirmasi entry ya kita nggak akan entry dulu deh. Itu karena di atas masih ada banyak ini. Ini kan sebuah liquidity nih. Ini liquidity. Equal high tapi ya agak miring, tapi ini jelas liquidity. Walaupun ini supply tapi saya menganggapnya ini sebuah liquidity. Jadi kalau misalkan kita mau entry, better di area sini. Entry sell ya yang lebih inilah probability-nya ya. Itu di angka 2773. Apakah hari ini harga mampu ke sana? Mungkin minggu ini kali ya, tapi nggak tahu ya. Kita coba cek apakah berapa sih jaraknya. Lumayan jauh ya, 700 pip CPI, tapi ya high impact juga ya. Tapi dia lebih ke apa namanya good news untuk indeks. Cuman kita seandainya di harga ini mampu memantulkan atau memberikan efek ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan cari buy di bawah. Di area mana? Di sini juga masih ada. Ini di sekitar 2639, 2634 itu menjadi area apa namanya? Area buy kita. Coba kita pantau apabila harga turun ya kita akan cari buy. Itu ya. Untuk di H1-nya biasnya itu bias ini di 4 jam ya. Kalau di 1 jam sebentar. Di 1 jam itu cok bullish malahan ya. Cok bullish. Jadi benar kalau misalkan kita melihat dari H1 justru ini bullish karena sudah change of character di sini. Ini change of character. Kemudian harga yang dituju ini kalau misalkan ini jadi buy side liquidity di H1. Kalau misalkan ini dia break body candle, ini sudah jadi break of structure karena sudah ambil inducement di sini pullback.
Jadi benar kalau misalkan harga break ke sini dia akan turun, kita coba cari konfirmasi entry untuk cari retracement untuk lanjut buy. Itu aja ya. Jadi misalkan nanti ternyata harga emasnya turun, ya kita akan cari ancang-ancang untuk buy gitu. Untuk H1-nya seperti itu ya. Kemudian saya tadi udah janji di awal video bahwa saya bagaimana saya menemukan setup entry di kemarin berapa ya, M5 ya. Tapi saya bikinnya di Owanda. Di M5 pertama kemarin saya sudah dapat setup. Ini yang saya running. Ini waktu itu kondisi harga tuh ada di sini ya. Tapi saya sudah hold position ya, di sini udah taking profit partial, kemudian taking profit full itu 182 pips. Oke, ini jadi break of structure. Kemudian saya dapat setup 2 ini ada di M1 bahkan ya. Di M1 itu bagaimana saya dapat ya, saya sudah mapping ini. Jadi ya rule SMC aja ya, ada point of interest, kemudian ada struktur ya kita entry. Sebenarnya terus terang ini kita di M1 ini sedikit tergocek ya. Jadi pertamanya di sini saya tuh anggap tadinya itu sebagai outside bar, tapi ternyata setelah saya lihat itu, coba lihat harganya. Itu ternyata sudah ada change of character. Tadinya ini saya anggap inducement gitu ya. Jadi harganya itu dari bawah ke atas ke sini kan. Ini high, diambil low-nya sini. Kemudian dibikin high. Karena ini dia outside bar tapi pembentukannya dari atas. Jadi OHLC-nya dari atas ya. Open di sini, kemudian dibikin high, kemudian dibikin low, low-nya ke sini, kemudian dia break, lalu ambil sebuah, ini kan di sini sebuah sebenarnya bos ya, itu bos di internalnya ya, di M1. Tapi ini change of character. Tapi saya pede aja karena di sini masih ada order block ya, terkuat di bumi ya. Ini order block besar. Saya entry di sini, cuman floating dikit aja. Kemudian boom. Jadi di sini di M1 itu membentuk ABC correction ya. Jadi break of structure, kemudian change of character, kemudian dibikin boss, lalu dia bikin change of character. Jadi ABC ya, ABC correction, kemudian lanjut impulsif ya, kalau kita pakai Elliott wave. Kemudian dia bikin ini benar-benar di ujung ya, taking profitnya. Kemudian yang selanjutnya saya juga melihat ini walaupun belum ada struktur, tapi ini sebenarnya di internal juga ini belum klik body candle sebenarnya. Ini masih apa namanya, sweep ya. Tapi di sini saya melihat ada pullback lagi. Kemudian saya lihat di bawah ada POI apa. Nah, ini saya melihat di sini sebuah order block ya. Ini order block. Maka saya entry di situ, dapat banget. Tapi yang ini yang ketiga saya nggak post nih karena udah jam berapa nih, hampir jam 12 malam. Cuma juga saya juga dapatnya juga 57 pip doang kok ya. Jadi saya yang ini nggak post ya, memang sengaja, udah malam, udah cukup lah, udah taking profit. Nah, jadi itu ya, seperti biasa kita cari trading range, kemudian kita cari point of interest untuk entry. Jadi 2-3 kali entry itu bagus-bagus banget ya entry-nya. Ya kena stop loss biasa lah, nggak masalah, wajar. Jadi untuk selanjutnya coba kita cek ya nah, ini kita balik ke ini aja, ke forex.com, jadi biar lebih clean. Nah, ini di M5 apakah sudah ada struktur M5 nya? Nah, ini M5 di sini, ini bos ya, itu bos ya, bos ya. Kemudian di sini ini belum ada pullback, jadi masih bikin higher high terus ya, belum ada high valid ya. Seandainya dia bikin high valid ya, kemungkinan untuk kita entry buy itu untuk trading range di M5 itu di area sini nih. Ini ada demand, ini demand, kemudian ini juga demand ya, kita akan pantau ya kalau misalkan harga sudah bikin pullback. Tapi ini belum bikin pullback ya, sebentar. Oh, ini pullback.
Ini pullback berarti di atas ada struktur. Oh, udah ada bos. Itu bosnya. Bos, order block. Order block nih, respect, pump. Oke. Ini high, low candle. Oh ya, ini juga bos juga nih. Ini bos nih. Banyak ternyata. Di M5 ya, M5 sudah ada bos. Kenapa ini outside bar saya anggap pullback ya? Karena dia pembentukannya dari bawah. Dia bikin high, ambil high-nya ini, kemudian low-nya diambil sama candle ini, kemudian dia bikin up ya. Jadi dari atas kemudian ke bawah, terus diambil. Jadi inducementnya di sini, ini pullback. Jadi ada OHLC yang memang itu pullback, ada ada outside bar yang bukan pullback, yaitu butuh jam terbang sih. Jadi untuk M5 itu up ya, up only. Jadi untuk low validnya itu ada di sini di harga 2691. Manakala ini di break ya, jadi di M5 akan terjadi change of character ya. Sebelum ada change of character ya kita nggak akan sell, itu aja sih. Jadi kalau kita nebak-nebak harga di atas ya jatuhnya apa ya, kita jadi tumbal terus ya. Ini berarti untuk inducementnya berada di sini. Ini inducement. Kalau seandainya aja nih ya, itu menjadi high valid. Untuk M15 apakah kita bisa coba ada antrian? Wah, ini juga order block, ini bagus nih. Order blocknya di sini. Tapi ini M5 ya. Jadi kalau misalkan risikonya berapa pips? Ya 40 pips, 44 pips. Untuk taking profitnya misalkan 80-an ya, 1/2 sih RR-nya. Bisa aja. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalkan kita mau trading tapi ini belum valid hanya karena belum ada inducement. Jadi ini masih calon. Jadi kita hanya akan entry di trading range ya. Kalau misalkan kita mau nge-sell nebak-nebak di sini ya belum ada konfirmasi ya, jatuhnya ya jadi tumbal. Kemarin terus terang saya itu pakai POI di high time frame. Jadi ada drop by drop, ada order block. Walaupun order blocknya lemah, tapi saya coba entry ya, kena stop loss ya nggak apa-apa. Sudah terukur kok, jadi nggak bikin margin call. Oke, untuk M1, M5 sudah, M15 sudah. Coba di M30 ya. M30 apakah ada hal yang menarik ya? Ini sebenarnya sudah overbook ya. Nah, di M30 itu kita coba cari. Nah, kemarin kan kita pakai elite wave ya. Jadi strukturnya di internal 1 2 3 4 5 impulsif, kemudian korektif ABC. Nah, di sini baru ada satu struktur aja di M30. Itu menjadi bos apa sih? Internal ya, bos ya. Berarti ini untuk impulsifnya masih baru 1 2. Oke, ini struktur enggak sih? Di M5, coba di M15 ya biar lebih enak. Kalau di M15 kayaknya ada struktur. M15 1 betul, 2 betul. Coba berarti di sini ini struktur. Oke. Oh, ini menyelesaikan wave kelima ya. Jadi nanti seandainya ini menjadi change of character, ya itu akan ABC correction lagi gitu maksud saya. Bisa jadi. Jadi ini kita tunggu aja deh. Kalau misalkan buy di sini ya bisa aja ya 40 pips ya, resikonya segitu aja, kita sudah batasi. Ya mana tahu dapat 80 pips. Tapi kalau misalkan ini change of character berarti di M15 atau di M5 itu biasnya sudah bearish, tapi ini untuk koreksi. Jadi misalkan anggaplah ini wave kelima gitu ya. Berarti nanti kedepannya akan ada koreksi ABC gitu. Jadi menuju level yang tadi saya sebutkan di H1 ada misalkan ini, tapi harus bos dulu nih H1. Baru kita akan entry di bawah. Ini kan masih ada ABC correction. Oke,
Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya maksudkan ya. Jadi apa yang kita analisakan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan ya. Saya doakan teman-teman dapat profit yang maksimal. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini forecastnya untuk SHUSD atau Gold. Silahkan bila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Silahkan cek ya untuk mentorshipnya, kemudian untuk Telegram gratisnya ya untuk channel Telegram sudah ada di deskripsi. Cuman kalau untuk masuk ke forum diskusi yang free ya teman-teman harus chat ke adminnya ya, sudah ada disebutkan di video dan di deskripsi. Ini kita akan verifikasi dulu baru kita akan approve ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu aja. Oke, memang sedikit merepotkan tapi menurutku saya lebih aman, lebih nyaman aja seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.